Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Titin Krisminawati, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Di LPTK Universitas Terbuka dengan bidang studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 312410145. Saya akan melaksanakan pengambilan video ujian kinerja praktek mengajar di SDN Simolawang KIP 156 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sukses. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita mulai dengan berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Ketua kelasnya, oh ya silakan. Silakan. Iya. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Dengan berdiri, semuanya berdiri. Oke. Silakan pimpin ketua kelasnya. Hari ini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Cinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silahkan duduk kembali. Alhamdulillah, hari ini keadaannya semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Keadaannya bahagia? Alhamdulillah. Semuanya sudah makan? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, saya, Bu Titin, mau mengabsen kalian. Ahmad Wildan. Hadir. Oke. Kamu sarapan apa hari ini, Dan? Ayam. Ayam? Oke. Nizam Putra Sony. Hadir. Sudah makan? Tadi malam tidur jam berapa? Jam 11. Masya Allah. Adinda Citra? Tadi malam bobot jam berapa, Din? Jam 9. Bagus. Adinda Sofia? Hadir. Hari ini sudah bantu orang tua? Bantu apa? Bantu banyak yang hadir, yang tidak hadir, yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya. Oke. Kita ini sebagai anak Indonesia punya 7 kebiasaan. Kok 7 kebiasaan anak hebat Indonesia? Dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa digunakan. Aku adalah Anak Indonesia hebat. Oke. Sudah siap hari ini untuk belajar? Siap menerima pelajaran? Alhamdulillah. Coba, mana semangatmu? ini semangatku. Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang yang namanya cahaya. Masih ingat cahaya? Oke, Bu Titin mau tunjukkan kalian sebuah video. Dilihat ya. Kita lihat sama-sama. Sebentar. Ini dia. Perhatikan ya. Halo teman-teman, bermain di alam bebas merupakan sesuatu. Kita akan mempelajari hari ini
Sebentar, saya mau tanya dulu sebelum kita masuk ke pelajaran ini, saya mau tanya. Kalian pernah lihat pelangi? Pernah. Sebelum kita melihat pelangi, saya mau tanya. Kenapa kita bisa melihat benda? Ada yang tahu kenapa? Kalau kita masuk ke dalam ruangan, kemudian ruangannya gelap, kita bisa melihat sesuatu atau tidak? Tidak. Kenapa kalau kita tidak bisa melihat sesuatu? Karena tidak ada cahaya. Berarti kita bisa melihat benda atau sesuatu itu karena ada cahaya. Nah, kalian tahu tidak? Cahaya itu mempunyai banyak sifat. Lebih tepatnya kita mau belajar tentang sifat-sifat cahaya yang ada 6. Mau tahu? Mau tahu? Kita akan pelajari bersama. Yang pertama, sifat cahaya adalah, kita mau tahu dulu, cahaya. Cahaya adalah sinar yang terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar. Seperti matahari, lampu, api. Apa lagi? Matahari, lampu, api. Kemudian bintang. Bintang itu juga mengeluarkan cahayanya sendiri. Kemudian pada tata surya ini ada cahaya sinar yang paling terang adalah berasal dari matahari. Matahari adalah sumber cahaya yang paling besar di muka bumi ini, yaitu berasal dari matahari. Oke. Kemudian, nah ini matahari adalah sumber cahaya yang paling utama. Ada lilin, lampu, obor. Lilin dan obor ini dari api. Kalau lampu itu bisa dari listrik ya. Kemudian sifat-sifat cahaya, ini ada 6. 1, merambat lurus, dapat dipantulkan, menembus benda bening, dapat dibiaskan, dapat diuraikan, dan membentuk bayangan. Oke. Kemarin kalian sudah saya bagi menjadi beberapa kelompok kan? Kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah membawa alat yang Bu Titin minta kemarin? Coba sekarang tunjukkan alatnya mana? Angkat alatnya. Oke, sudah. Kamu bawa senter? Nah, nanti percobaan coba dicoba ya. Oke, bawa alatnya, angkat coba alatnya. Oke, nanti kita melakukan percobaan dengan kelompoknya masing-masing ya. Kita lanjutkan dulu. Oke. Sifat cahaya menembus benda bening. Siapa kemarin dapat menembus benda bening? Siapa? Oke, kelompoknya menembus benda bening, Wildatus. Yang kedua ada sifat cahaya dapat dibiaskan. Siapa yang mendapat cahaya dapat dibiaskan? Oh, pinjam senter, silakan. Terus, kamu agak minggir ke sini, sini. Nah, senter lah, nyalakan senternya. Nah, ini menembus ya. Coba kalau cahayanya ini kan bening bendanya. Kemudian kalau saya ganti dengan ini, kira-kira tembus nggak cahayanya? Nah, karena ini berarti dia hanya bisa tembus kalau cahayanya bening. Atau kalau kita coba dengan satu, kalau kertasnya tipis begini, kira-kira dia tembus nggak? Tapi dia apa namanya? Di sini masih terang nggak? Masih. Berarti artinya apa? Kalau dia tipis, berarti dia masih meneruskan cahaya, tapi cuma sebagian, nggak semuanya tersampaikan ya. Oke. Coba lakukan lagi eksperimennya, kemudian dijawab pertanyaan yang ada di situ. Udah kesulitan? Praktek. Open this. Oh, nggak ada senternya. Oke, kita pakai. Senternya boleh gantian sama temannya, boleh pinjam punya temannya. Senternya, pinjamkan temannya. Yang mana yang belum punya senter? Oke, ini pinjam. Oke. Gimana? Ini apa? Cahaya, sifat cahaya apa yang kamu? Nih. Menembus? Nih bayangan. Kalau dia bendanya besar, bayangannya sama nggak dengan bayangannya sama nggak dengan benda yang kamu pakai buat nutupi? Sama. Berarti dia membentuk bayangan yang sama. Kenapa ini ada double-double bayangannya? Karena cahayanya ada banyak. 1 cahaya dari senter, 2 cahaya dari matahari. Maka bayangannya ada banyak. Kan ada tumpuk-tumpuk kan tangannya? Ya. Karena cahayanya ada banyak. 1 cahaya dari senter, 2 cahaya dari matahari. Kalau kamu tambah senter lagi, 1 lagi, maka bayangannya juga akan tambah lagi. Nih, ya. Ya. Nah, seperti itu. Coba lakukan. Kemudian dikerjakan di sini. Eksperimennya. Apakah dia benar-benar patah? Patah enggak? Pensilnya patah?
S-nya patah enggak, Vira? Patah? Ini patah enggak? Tidak. Tapi ini patah enggak? Terlihat patah. Berarti seolah-olah dia patah. Tapi sebenarnya patah atau enggak? Tidak. Kenapa kok bisa demikian? Kenapa? Karena? Nah, iya, karena sifat cahaya satu yaitu bisa dibiaskan. Dia membiaskan, terlihat mengelabui mata. Matanya tertipu, kelihatannya patah. Padahal sebenarnya tidak patah. Gitu ya? Oke, sekarang dikerjakan. Gimana? Coba sekarang dicoba. Nah, kita pakai. Bisa? Bisa? Cahayanya tembus? Ini artinya? Kalau digeser nggak nembus, artinya berarti apa? Dia bisa menembus benda yang berlubang, berarti cahaya itu bisa menembus, bisa masuk kemanapun ada celah sedikit dia bisa masuk ya. Nah, seperti ini ruangan kita kan terang. Kenapa ruangan kita terang? Karena cahayanya masuk. Cahaya siapa yang masuk? Cahaya dari cahaya matahari masuk melalui mana celah yang berlubangnya? Mana? Yang mana yang berlubang? Ada kesulitan? Ada kesulitan? Oke. Tepuk semangat. 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 Simo lawan berbenah. Ayo maju. Cinta Allah. Yes, aku. Yes. Duh, enggak bawa pensil kamu. Pensilmu mana? Sudah? Mari kita mulai presentasi, boleh ya? Oke, sudah 5 menit. Kita mulai presentasi dari kelompok mana dulu yang mau presentasi? Yang mau duluan boleh. Siapa yang mau presentasi duluan? Yang mana? Oke, kelompok 1 silakan presentasi duluan. Mejanya boleh dibawa ke depan, sayang. Minta tolong diangkatkan, ditaruh depan. Diangkat, sayang. Oke. Dulu. Di sini aja, nggak usah diambil ya. Perhatikan ya teman yang presentasi, biar semuanya mendapatkan pengetahuannya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sifat cahaya, yaitu cahaya bisa merambat lurus. Nah, di sini ada benda yang berlubang. Ketika benda ini mengenai cahayanya akan merambat lurus. Seperti ini ya teman-teman. Tetapi jika salah satu bendanya terhalang, cahayanya terhalang. Jika salah satu benda terhalang, maka cahayanya tidak dapat merambat. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Oh, tidak ada pertanyaan? Gak ada yang mau tanya ini? Oke, semuanya paham? Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana? Oke, hebat kelompok 1. Dari kelompok 1 tadi kita belajar tentang sifat cahaya 1, yaitu merambat lurus. Merambat lurus. Jadi kalau benda itu, kalau cahaya tidak terhalang apapun, maka dia akan merambat lurus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sifat cahaya, yaitu cahaya bisa dibiaskan. Peristiwa pembelokan arah cahaya ketika melewati medium yang berbeda kerapatannya. Contohnya seperti ini ya teman-teman.
Apakah ada pertanyaan? Contohnya seperti apa itu? Kenapa memangnya? Kalau pensil dimasukkan ke dalam air, kenapa? Akan terlihat patah. Akan terlihat patah. Apakah pensilnya benar-benar patah? Tidak. Tidak. Oke. Perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya, yaitu salah satunya menembus benda bening. Cahaya dapat melewati benda-benda yang transparan seperti kaca, air, atau plastik tanpa terhalang oleh sesuatu. Seperti ini contohnya. Ini ada teman-teman. Nah, itu contoh cahaya yang menembus benda bening. Benda beningnya apa di situ? Gelas. Gelas. Gelas itu termasuk benda bening. Cahayanya diteruskan ya? Cahayanya diteruskan. Masih ada bayangan tidak di situ? Masih. Tapi bayangannya tidak hitam, tetapi remang-remang. Itu namanya cahaya dapat diteruskan karena menembus benda bening. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan teman-teman. Wah, hebat, tidak ada pertanyaan. Oke. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good job. Tepuk tangan. Hebat. Oke, kelompok selanjutnya. Kita masih punya kelompok. Oke. Kelompok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelaskan sifat cahaya yang bisa dipantulkan. Di sini ada bahan cermin sama paper. Teman-teman, ini contohnya seperti ini. Dilihat itu, pantulannya kemana itu? Padahal dia ditaruh sana ya. Pointernya ada dari sana. Coba agak jauh, Wildannya agak jauh, mundur agak jauh. Agak jauh. Oke. Meskipun dari jauh ya, dari situ cahayanya pantulannya ke sana. Oke. Betul. Dia bisa memantul kalau melewati cermin. Dia dipantulkan ke cermin dengan sempurna. Jenis pantulannya ada 2. Ada pantulan yang sempurna ya. Itu berarti permukaannya datar. Ada juga yang baur. Kalau baur itu nanti permukaannya tidak rata. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sifat-sifat cahaya, yaitu salah satunya adalah sifat cahaya yang membentuk bayangan. Cahaya yang terhalang akan menghasilkan bayangan dari benda yang menghalanginya. Contohnya seperti ini. Jadi, mana agak kelihatan bayangannya? Coba bendanya. Oke. Jadi cahaya merambat lurus dan tidak dapat menembus dan tidak dapat diteruskan menembus benda yang gelap atau buram. Apakah ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Ayo, ada yang bertanya? Silakan bertanya. Ada? Tidak ada yang bertanya. Oke. Sekian, terima kasih presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Ada pertanyaan? Silakan atas. Ini ada pertanyaan ini, silakan. Karena cahaya itu sebenarnya ada banyak warna, yaitu oranye, merah, biru, dan ungu. Ketika bersatu, mereka akan menjadi warna putih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, double ini kayaknya. Double. Terima kasih. Didiskusikan dengan temannya. Bersama-sama. Diskusi itu berarti ada di tengah. Nah. Apa? Yang mana yang rambut lurus? Ini. Kalau yang ini apa? Benar. Yang ini apa? Ini merah, kuning, hijau, putih. Ini warna merah, kuning, apa? Ini apa? Oke. Oke. Ada kesulitan? Tidak. Bentar. Ini apa? Coba cahaya apa ini? Yang? Apa itu, ayo? Membentuk bayangan. Ini apa? Ini percobaannya Rizal ini. Mengeluarkan hasil warna. Apa? Dilihat soalnya. Dibaca soalnya. Kita ada benda yang bendanya itu transparan. Itu kalau ke sana dilihat. Nah, di sana dilihat. Bendanya diteruskan kan ini? Diteruskan. Kalau bendanya ini, kalau terangkan begini, dia tetap bisa diteruskan tapi tidak semuanya. Kalau semakin ke bawah dia tidak kelihatan, tapi di sana masih ada cahaya, masih kan? Masih kelihatan kan? Itu namanya diteruskan sebagian. Tapi kalau ini saya beri tutup ini, kira-kira diteruskan enggak kalau kayak ini? Kira-kira diteruskan enggak kalau ini? Coba kita lihat. Adakah cahaya yang di sana? Enggak ada cahaya yang bergerak di sana ya? Berarti ini sifat cahaya yaitu 3. Kalau dia bendanya itu transparan, maka dia diteruskan. Kalau bendanya itu buram, maka dia diteruskan tapi separuh, enggak semuanya. Ya, sebagian. Di sana masih ada tetap cahayanya. Tapi kalau bendanya itu solid atau tebal, maka dia tidak ada yang diteruskan. Oke ya, seperti itu. Kemudian, ini ada lagi yang namanya sifat cahaya dapat dibiaskan. Dapat dibiaskan itu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita lihat di mana? Kalian pernah pergi ke kolam renang enggak? Pernah enggak melihat kolam renang itu terlihat seperti dangkal atau dalam airnya? Seperti dalam apa dangkal? Padahal kalau kita masuk, ada kalanya dia dalam, ya kan? Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena sifat cahaya yaitu dapat dibiaskan. Dia menipu mata kita, seolah-olah dia dangkal. Ternyata dalam. Sama dengan yang dilakukan oleh Alvira tadi. Kalau ada seolah-olah pensilnya itu kalau dimasukkan ke air patah. Padahal pensilnya patah atau tidak? Tidak. Nanti ini PR buat kalian ya. Di rumah nanti coba perhatikan dan bikin bikin gambar di kertas. Bikin gambar di kertas.
Kemudian kertasnya itu kamu gambari dengan tanda panah di kertas seperti ini. Ya, salah. Gambar panah seperti ini. Nah, gambar panah seperti ini, yang agak besar. Ya, nggak usah besar-besar, kecil aja. Kemudian dari gelas cahaya dapat diuraikan. Nah, si Rizal tadi pandai ya, ada temannya bertanya, kenapa kok bisa berwarna? Nih, cahaya bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Atau yang tadi kita gunakan, karena kita nggak punya prisma transparan, kita gunakan air sebagai medianya. Pada pelangi, air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari. Dibiaskan, diuraikan. Padahal sebenarnya kalau kita lihat matahari itu warnanya apa? Kuning itu kan kalau kalian menggambar itu kan kamu gambarnya matahari warna. Sekali lagi ya, sambil pakai tepuk ya. 1, 2, 3. Ada 6 macam sifatnya cahaya. 1 melambat lurus, 2 dipantulkan, 3 bisa tembus benda-benda yang bening, 4 dibiaskan, 5 diuraikan menjadi pelangi. Jika kena benda membentuk bayangan, itu sifat keenam. Sifat cahaya itu ada 6. Ayo bersama kita menghafalkan. Jadi anak tak boleh malas belajar, agar kelak menjadi anak pintar. Terima kasih. Ini lagunya dihafalkan ya, biar bisa menghafalkan 6 sifat-sifat cahaya. Harus dihafal. Oke. Sekarang saya akan beri kalian tugas, kerjakan masing-masing untuk digunting kemudian ditempelkan. Ini ada 2. Saya punya 2. Ada 2 gambar. Yang satu sifat cahaya, yang satu nanti kita tuliskan sifat cahaya, yang kedua ini adalah contohnya. Ini sifat cahayanya, ini contohnya. Gitu ya. Ini nanti akan setiap anak dapat satu-satu. Oke, dikerjakan, digunting, dipotong, ditempel. Ditempel nanti di bukunya. Terus ditulis, sebelum dipotong ditulis dulu boleh. Kamu belum dapat ya, Dan? Kasihan, maaf ya, Dan. Nih. Ya, enggak apa-apa, dituliskan dulu. Dituliskan dulu apa ya? Boleh. Nanti aja, ditulis dulu. Dituliskan dulu boleh? Kolam renang. Nah, ini kolam renang terlihat dangkal saat kita lihat dari atas. Itu kan contohnya seperti itu. Terus kemudian kalau merambat lurus contohnya bagaimana? Cahaya merambat lurus contohnya gini. Contohnya ibu yang melihat lubang panci yang bocor. Nah, lubang panci yang bocor biasanya sama ibu diterawang gini nih di matahari, di sinar. Mana ini yang kelihatan yang bolong? Nah, itu namanya salah satu juga manfaat dari cahaya yang merambat lurus. Waduh, pancinya bocor ini. Gitu. Biasanya diterawang gini sama ibu-ibu gitu. Kalian masih ingat tentang tepuk jempol? Masih? Coba kita cek. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, jempol kanan, jempol kiri. Keren. Sekali lagi, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, jempol kanan, jempol kiri. Keren. Sudah selesai? Baik, itu bisa kalian simpan untuk dilanjutkan di rumah. Nanti akan ditempelkan. Ini pertemuan selanjutnya kita akan tempelkan di bukunya. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke, boleh disimpan. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini selesai. Bagaimana pelajaran hari ini? Senang? Alhamdulillah. Paham dengan apa yang kita pelajari hari ini? Oke, sekarang saya mau tanya ya. Untuk melihat pemahaman kalian, saya mau bertanya. Apakah sifat cahaya yang kita lihat di ruangan ini, cahayanya
di ruangan ini ruangannya terang. Itu merupakan merupakan contoh dari sifat cahaya, yaitu menembus benda bening. Pintar Rizal. Lagi, kalau kita berdiri di atas di dekatnya kolam, kolamnya terlihat dangkal. Itu sifat cahaya yang bagaimana? Apa? Dapat dibiaskan. Oke. Kalau kita melihat bayangan wajah kita di cermin, itu termasuk sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan. Paham ya semuanya ya? Alhamdulillah. Di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang cermin. Kita akan belajar tentang cermin dan sifat-sifatnya. Cermin kita bisa melihat karena mata, jadi kita akan mempelajari cermin. Oke? Persiapkan materinya di rumah, pelajari yang ada. Jika ada yang tidak dipahami, boleh dibawa ke kelas untuk kita diskusikan bersama-sama. Gitu ya? Oke. Untuk pelajaran hari ini, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan pelajari, tunggu pelajaran selanjutnya ya. Oke.